Shalom saudara sekalian, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan diambil dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan semuanya karena hanya 5 ayat saja. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia pada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Ya, saudara sekalian, Daud harus lari ke daerah Filistin untuk menghindari Saul yang mengejarnya. Ini saking sudah tidak ada lagi tahu mau kemana lagi sampai dia masuk ke daerah musuhnya sendiri. Tindakan pura-pura gila Daud itu karena ketakutannya. Logikanya memang seharusnya Daud dibunuh. Karena siapa yang tidak kenal dengan Daud begitu ya. Dengan perkataan-perkataan orang bahwa Saul membunuh beribu-ribu sementara Daud berlaksa-laksa. Tetapi mereka juga bisa memahami tentang kegilaannya Daud karena Daud itu adalah bukan seorang raja begitu pada saat itu. Lalu kemudian dia pahlawan perang, tetapi sama Saul itu dijadikan semacam kayak musuhnya luar biasa. Sehingga Daud yang tidak membawa banyak orang pada waktu itu, dia harus dikejar dan dikejar dan dikejar. Dan kemungkinan besar dia mengalami kelelahan dan juga stres. Maka orang kota Gat itu percaya bahwa dia itu mengalami kegilaan. Daud yang dikenal pemberani karena penyertaan Tuhan tetap sebagai manusia biasa. Saudara, kita bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya di balik daripada kegilaannya, dia tetap takut, saudara. Takut mati mungkin. Karena memang dia sudah terjebak di kota Gat. Kalau di Saul dia lolos, tetapi dia terjebak di kota Gat. Ya, ibaratnya keluar daripada mulut buaya masuk ke kandang singa begitu ya. Jadi ya ini memang buah simalakama bagi Daud. Nah, ya kita tahu bahwa bagaimana dia tetap sebagai manusia biasa yang digambarkan oleh 1 Samuel di sini. Apakah Daud tidak percaya kepada Tuhan? Pada saat itu mungkin iya. Pada saat dia merasakan kegilaannya begitu ya. Artinya ketika dia mengambil keputusan menjadi pura-pura gila karena ketakutan, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi peristiwa ini direfleksikan di Mazmur 56 dan 34. Walaupun dia takut, akhirnya dia sadar ia harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ketakutannya, ia tetap memuji Tuhan. Saudara, walaupun pada saat itu dia lolos, walaupun dia mungkin sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, tetapi dalam refleksinya dia dalam Mazmur 56 dan 34, bahwa the next-nya atau ibarat katanya sih nanti berikutnya jika aku bertemu lagi dengan permasalahan ini, aku harus tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita dulu adalah orang yang hebat, tetapi ketakutan membuat kita ciut, saudara. Mungkin saudara dan saya adalah tadinya bisa mengatasi berbagai macam segala hal dalam kehidupan ini. Seperti Daud, dia terkenal dengan kepahlawanannya. Tetapi karena satu dan lain hal, kita sekarang menjadi sangat ketakutan. Saudara sekalian, ketakutan itu adalah hal yang wajar. Itu adalah manusiawi, seperti Daud seorang manusia biasa. Tetapi, dari pelajaran Daud kita bisa melihat, walaupun rasa takut itu muncul, namun kita harus tetap percaya dan memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang kita takutkan pada hari ini, saudara? Apa yang kita khawatirkan pada hari ini? Walaupun itu mungkin setiap hari muncul dalam kehidupan kita. Tapi kembali, saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Hanya tinggal kita percaya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa memuliakan Dia. Walaupun rasa takut tetap ada, muncul dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, lebih besar daripada ketakutan kita. Amin.
Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.